Salam sehat dan di channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement bersama dengan saya Mr. Sorchan, kita masih membahas tentang konteks besar perubahan atau mati. Dan tentunya kita ingin berubah agar kita tetap hidup. Dan bagaimana hidup menghadapi perubahan? Salah satunya kita mentransformasi cara kita berkomunikasi agar komunikasi kita bukan hanya mengarahkan, tetapi menghubungkan. Nah, untuk menjadi pribadi yang punya komunikasi yang menghubungkan, kita perlu memiliki sifat. Sifat apa saja? Yang pertama, kita perlu sifat rendah hati. Rendah hati ini adalah sifat di mana kita memberitahu kepada orang-orang bahwa kita ini membutuhkan mereka. Jadi, manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan. Kita harus dengan rendah hati berkata bahwa kita membutuhkan orang lain. Karena apa? Orang yang merasa diri tidak membutuhkan orang lain adalah orang yang penuh dengan egois. Dan dia tidak akan dapat membentuk tim kerja atau kelompok kerja yang baik. Padahal kalau kita tahu bahwa kita membutuhkan orang lain, banyak hal-hal yang bisa kita capai, kesuksesan yang bisa kita capai. Lalu kita perlu memiliki sifat rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu ini berarti kita menjadi pribadi yang bertanya kepada orang-orang. Pertanyaan apa? Pertanyaan itu adalah pertanyaan untuk menggali dari sudut pandang saudara kita, sesama kita. Supaya kita tidak berasumsi. Supaya kita lebih menghargai pemikiran orang lain daripada pemikiran kita saja. Lalu kita bisa menjembatani antara harapan dan kenyataan. Penting ini karena apa? Mengelola harapan setiap hari itu penting. Kita harus menanggapi harapan kita untuk diri kita sendiri, harapan kita untuk orang lain, dan harapan orang lain untuk kita. Jadi setiap kali harapan kita atau harapan orang lain tidak selaras dengan apa yang terjadi, artinya ada masalah. Nyatanya bahwa kekecewaan itu adalah celah antara harapan dan realitas. Jadi bagaimana kita menutup celah itu? Yaitu dengan mengajukan pertanyaan sehingga kita bisa menyesuaikan harapan. Mengetahui harapan kita secara pribadi membuat diri kita menjadi lebih mawas diri dan akan memuluskan jalan kita untuk mengembangkan diri lebih baik. Mengetahui harapan kita sendiri untuk orang lain membantu kita lebih mampu berkomunikasi dengan orang lain dan mampu menghadapi kenyataan. Mengetahui harapan orang lain untuk kita sendiri membuat kita lebih mampu untuk menjalin hubungan dengan orang tersebut. Lalu yang ketiga, di dalam menjadi pribadi yang menghubungkan, kita perlu upaya. Kita perlu berusaha keras. Upaya untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Oprah Winfrey pernah berkata begini, rahasia besar dalam hidup adalah tidak ada rahasia besar. Apapun tujuan Anda bisa mencapainya jika Anda mau berupaya. Sama di dalam hubungan dengan orang lain pun, kalau kita punya upaya dan berusaha keras, kita mampu melakukannya. Lalu yang keempat, sifat layak dipercaya. Kita perlu menjadi sosok yang dapat diandalkan orang lain. Ada 3 hal yang penting di dalam kehidupan.
integritas hidup kita, konsisten di dalam tindakan kita, dan kompeten di dalam pekerjaan kita. Kalau kita tidak bisa dipercaya, kita tidak layak dipercaya, kita perlu menumbuhkan kepercayaan itu. Kita perlu menyadari kesalahan kita, menjelaskan kepada orang lain, dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan perspektif mereka. Dan kita perlu memperbaiki masalah kita agar kepercayaan kita dapat diperoleh kembali. Jadi jangan lupa, kalau kepercayaan kita sudah hilang, kita perlu memperbaiki. Kita perlu menyatakan, memohon maaf agar kepercayaan itu dapat diperbaiki. Kita pulihkan hubungan itu. Lalu yang selanjutnya, sifat kedermawanan. Dermawan artinya kita mau memberi dan terus memberi. Albert Einstein berkata, seseorang mulai hidup ketika ia bisa berhenti berfokus pada dirinya sendiri. Dengan kata lain, seseorang bisa memberi ketika dia coba memikirkan orang lain. Dan memberi adalah cara yang bagus untuk menjalin hubungan dengan sesama. Orang yang pelit, orang yang punya pola pikir serba kurang, dia tidak mungkin dapat menjalin hubungan dengan orang lain. Seringnya, orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri tidak akan terjalin. Henry Nouwen berkata, ketika kita menahan diri untuk memberi, karena bermentalitas serba kurang, milik kita yang sedikit akan berkurang. Ketika kita memberi dengan murah hati, dengan mentalitas kelimpahan, yang kita berikan akan kembali berlipat ganda. So, kita perlu punya jiwa yang dermawan. Lalu selanjutnya kita perlu punya sifat yang mendengarkan. Karena mendengarkan itu adalah pintu terbaik untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Ada seseorang yang tidak mau mendengarkan orang lain. Orang-orang akan berhenti berbicara kepada kita kalau kita nggak mau mendengarkan. Kita akan menjadi pribadi yang terkucil. Nah, kalau kita misalnya kurang mendengarkan, coba kita evaluasi. Kalau kita tidak mendengarkan, kita mengalami kerugian. Kerugiannya apa? Kita tidak akan punya teman, kita tidak terhubung, ya. Dan kita perlu mengingatkan, bisa kita tulis. Kalau lagi ngobrol misalnya di notes kita, dengar. Karena mendengarkan itu akan terjalin hubungan. Lalu yang selanjutnya, kita perlu menjadi orang yang memberi motivasi. Karena motivasi adalah oksigen untuk jiwa. Jadi kita beri juga oksigen untuk jiwa orang lain dengan motivasi. Dengan memotivasi, kita akan saling terkoneksi. Kalau kita terlalu banyak mengoreksi orang lain, bukan untuk menambah nilai pada orang lain, itu akan tidak terhubung koneksi kita. Jadi perlu menjadi pribadi yang memotivasi. Charles Schwab, seorang investor dan filantropi, berkata, saya belum pernah menemukan orang sehebat atau setinggi apapun posisinya yang tidak bekerja dengan lebih baik dan berupaya lebih keras setelah menerima dukungan daripada menerima kecaman. Jadi intinya, setiap orang tuh butuh motivasi. Jadi berubahlah pribadi kita, cara komunikasi kita dari mengarahkan menjadi menghubungkan. Karena dengan menghubungkan terjadi dua arah. Ide-ide akan berkembang, kita bisa bekerja sama, dan juga tim kita menjadi lebih kuat, masalah bisa diselesaikan dengan lebih cepat, orang-orang bisa mengenal lebih baik, dan lingkungan
juga akan membaik. Terjadi perubahan juga di lingkungan kita. So, salam untuk perubahan. Perubahan menjadi pribadi yang terhubung. Dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.